Perkenalkan, nama saya Putri Fizaroni dari kelas Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan kali ini, untuk menunjang tugas UAS ekonomi mikro saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana sih kondisi ekonomi Indonesia pada saat ini. Tapi sebelum saya membahas bagaimana kondisi ekonomi Indonesia pada saat ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pengertian ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari mengenai implikasi insentif dan keputusan, khususnya tentang bagaimana hal itu mempengaruhi pemanfaatan dan distribusi sumber daya. Jadi, secara umum, ekonomi mikro yaitu memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan detail dibandingkan dengan ekonomi makro. Menurut Adam Smith, ekonomi mikro yaitu sebagai adanya berbagai pertimbangan rasional dalam pengambilan keputusan yang dipilih oleh pelaku ekonomi. Tujuan dan manfaat mempelajari ekonomi mikro yaitu yang pertama, mampu untuk menganalisis mekanisme pasar dan menghasilkan harga yang sesuai. Yang kedua, menjelaskan kondisi pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, menganalisis kegagalan dalam pasar dan mencari cara bagaimana untuk memperbaikinya. Nah, itu keuntungan kita mempelajari ekonomi mikro. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan pengertian pasar. Pengertian pasar sendiri ialah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Sedangkan pengertian penjual adalah orang yang memiliki suatu barang yang adalah seseorang yang memiliki barang yang menjualnya kepada konsumen. Sedangkan pembeli adalah orang yang menghabiskan nilai guna barang yang dibeli dari penjual. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang 3 permasalahan ekonomi menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pandemi Corona COVID-19 menimbulkan 3 masalah terhadap perekonomian dalam negeri. Yang pertama, pandemi ini menimbulkan masalah sosial di tengah masyarakat, khususnya pada saat pemerintah menjalankan berbagai langkah untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19, terutama pada usaha kecil menengah atau sektor informal yang menjadi salah satu bantalan bagi perekonomian Indonesia saat ini pun ikut terpukul. Ini dikarenakan kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran pandemi telah membatasi interaksi fisik antar masyarakat sehingga berbagai aktivitas ekonomi secara informal menjadi terpukul, terkecuali mereka yang bisa berpindah ke platform daring yang mungkin masih bisa bertahan. Oleh karena itu, di dalam penanganan dampak COVID-19, pemerintah melihat konsumsi masyarakat akan turun secara drastis, padahal konsumsi masyarakat memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian, yaitu hampir 59%. Yang kedua, adanya ketidakpastian di tengah pandemi membuat tingkat investasi juga ikut melemah. Ini karena orang yang akan melakukan investasi atau sedang dalam posisi menjalankan suatu investasi, mereka terhenti akibat COVID-19, ujar Sri Mulyani. Yang ketiga, dikarenakan perekonomian di seluruh Indonesia mengalami pelemahan, maka kinerja ekspor juga ikut terpukul. Hal ini tercermin dari penurunan harga komoditas, minyak, batu bara, sampai crude palm oil atau CPO. Hasil penurunan ini berpengaruh terhadap basis perekonomian Indonesia yang berorientasi ekspor. Tak hanya itu, bahan sektor manufaktur Indonesia yang membutuhkan impor juga mengalami penurunan karena adanya disrupsi dari pandemi. Jadi, kondisi ekonomi kita itu sangat dipengaruhi oleh situasi COVID-19, baik yang terjadi di Indonesia maupun di seluruh dunia.
Semua negara juga melakukan upaya untuk mengurangi penularan COVID-19 melalui langkah-langkah yang cukup drastis serta mempengaruhi kegiatan sosial ekonomi. Sri Mulyani menegaskan pandemi ini akan sangat mempengaruhi kinerja perekonomian maupun kehidupan masyarakat. Untuk itu, dampaknya terhadap perekonomian harus segera diatasi. Menurut saya, untuk mengatasi dampak dari permasalahan ekonomi Indonesia, salah satu melalui perubahan postur anggaran, pendapatan, dan belanja negara atau APBN yang difokuskan untuk penanganan pandemi dalam negeri. Baik teman-teman, jadi seperti itu bagaimana kondisi ekonomi Indonesia pada saat ini dan bagaimana saran untuk mengatasi hal tersebut. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada masukan dan komentar, boleh komentar di komentar video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.